Riwayat pendidikan, strata 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus 1987. Strata 2, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Program Kekhususan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, lulus pada tahun 1996. Strata 3, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada 2010. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Arief, saya persilahkan. Maaf Bu Nuni, untuk mengingatkan bagi yang ingin bertanya, tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan. Tetapi apabila ada bisa juga kalau ada pertanyaan takut lupa, bisa melalui chat dulu ya, melalui chat dulu, nanti akan dibahas setelah pemaparan. Gitu. Terima kasih Pak Arief, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, tentu ini forum baru untuk saya karena saya belum pernah berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya kecuali beberapa saja. Jadi, salam kenal juga dari saya, dari Yogyakarta. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya adalah dosen di Fakultas Hukum UII dan mengajar mata kuliah Hukum Acara Pidana. Nah, tadi sudah disampaikan materi tentang justice kolaborator secara lengkap oleh Bapak Abdul Haris Semendawai. Gitu. Jadi sebenarnya tugas saya sudah tinggal nambah-nambah yang belum saja, karena tadi sebenarnya dari hulu sampai hilir sebenarnya sudah dijelaskan. Oke, saya akan memulai dengan urgensinya saja. Jadi mengapa perlu ada perlindungan terhadap justice kolaborator? Ya. Sebenarnya satu hal, ya, pemenuhan prinsip proses peradilan yang adil. Jadi prinsip due process of law yang sejak Magna Carta tahun 2012-15 itu dicanangkan dan kemudian menjadi prinsip penting di dalam proses peradilan pidana, bahwa intinya kan seorang tidak boleh dicabut hak-haknya, hak asasinya yang menyangkut hidupnya, nyawanya, maupun kebebasannya, serta harta bendanya, kecuali melalui prinsip-prinsip due process. Nah, prinsip due process itu indikator sangat penting adalah evidence. Untuk menetapkan kebersalahan seseorang mutlak dipenuhi adanya bukti melalui sistem pembuktian yang sudah disepakati di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu negara tertentu. Prinsip terpenuhinya evidence untuk membuktikan kebersalahan itu menjadi satu tema penting yang kaitannya dengan justice collaborator. Kenapa? Karena kalau kita lihat salah satu indikator penting dari terpenuhnya proses peradilan pidana yang adil itu adalah apabila mempersalahkan seseorang itu harus mendasarkan kepada bukti. Bukti yang sah, dan pengadilan harus berani untuk mengeluarkan satu hasil dari proses pembuktian yang unlawful. Pembuktian yang bertentangan dengan hukum. Karena ada pembuktian, tapi pembuktiannya itu bisa saja pembuktiannya itu tidak sesuai dengan prinsip hukum. Misalnya dalam kasus-kasus dropsy cases, bukti ditaruh dan seterusnya, itu kan berarti unlawful. Dan itu harus ditolak. Jadi menyangkut tentang sistem pembuktian itu menyangkut tentang bukti minimalnya, kemudian jenis alat buktinya, dan proses memperoleh alat buktinya. 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Nah, salah satu dari evidence yang penting itu kan saksi. Ya. Nah,
Tadi sudah diuraikan sejarah JC di Indonesia oleh Mas Haris Semendawai. Ya. Saksi. Mengapa kita memerlukan JC? Karena kita memerlukan saksi sebenarnya. Dan saksi itu diperlukan untuk mengungkap kebenaran. Ya. Dari sisi hukum, sebenarnya sudah banyak beberapa peraturan hukum yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menghadirkan orang yang berkualifikasi sebagai saksi untuk wajib mengikuti proses pemeriksaan. Kita bisa lihat ketentuan pasal 216 KUHP misalnya. Pasal 216 KUHP, pasal 224 KUHP, dan 522 KUHP. Itu adalah ketentuan hukum pidana yang memberikan ancaman bagi orang yang menolak menjadi saksi padahal diperlukan oleh aparat penegak hukum tanpa alasan yang bisa diterima oleh hukum. Memang ada orang yang bisa diberikan fasilitas untuk mengundurkan diri jadi saksi. Kalau ada kepentingan dengan perkara itu yang diperkirakan ada konflik of interest, kemudian juga karena ada hubungan keturunan dalam garis tertentu, itu bisa. Tapi kalau tidak ada alasan yang menurut hukum, sebenarnya saksi itu prinsipnya wajib. Tetapi ternyata realitanya kan meskipun ada ancaman pidana bagi mereka yang menolak jadi saksi tanpa alasan hukum yang benar, ternyata juga banyak orang yang tidak mau menjadi saksi. Padahal keberadaan saksi sangat diperlukan. Kita bisa lihat dalam sejarah tahun 98 ketika awal terjadinya reformasi di Indonesia, di mana di Jakarta ada kejadian yang menimpa salah satu etnis yang banyak menjadi korban dari kejahatan-kejahatan kekerasan, ternyata tidak mampu diungkap. Ya, dalam catatan saya itu tahun 2002, Hasbalah M. Saad selaku mantan komisioner Komnas HAM pernah mengungkapkan bahwa tragedi yang menimpa golongan etnis Cina itu tidak dapat diungkap dengan baik karena tidak ada saksi yang berani melapor ataupun menjadi saksi. Dan itu menjadikan hambatan di dalam pengungkapan kasus yang berkaitan dengan kerusuhan tahun 98 tersebut. Nah, kemudian tadi juga dikaitkan berkaitan dengan persoalan ini adalah yang menyangkut mengapa orang jadi saksi tidak mau padahal ada ancaman pidananya. Ya. Berikutnya adalah tadi sudah diungkap juga oleh Mas Dawai bahwa perlunya JC itu sebenarnya untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, khususnya untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan menempatkan partisipasi masyarakat di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dengan adanya fasilitas untuk justice kolaborator itu diharapkan sebenarnya bisa untuk meningkatkan partisipasi dalam bentuk memberikan bantuan kepada penegak hukum untuk memberikan pembuktian yang bisa membongkar kasus kejahatan yang serius tadi. Nah, yang ketiga tentu kita melihat bahwa apa yang kita sampaikan tadi sebenarnya menjadikan landasan berpikir ketika membuat undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Kita bisa melihat bahwa di dalam bagian penjelasan umum itu juga mengakui bahwa keberhasilan satu proses peradilan pidana sangat tergantung kepada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung penegakan hukum.
Nah, ini kan artinya undang-undang sendiri menyadari bahwa perlu ada pengaturan yang menyangkut tentang agar orang bisa sukarela, bisa dengan senang hati mau membantu aparat penegak hukum mengungkapkan kejahatan supaya kejahatan bisa diatasi melalui proses penegakan hukum yang benar. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang urgensi perlindungan, perlunya justice kolaborator ini sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau menjadi saksi sebenarnya. Nah, tentu saja untuk jadi saksi tadi kan bermacam-macam, istilahnya mengungkap kejahatan kan tidak hanya justice kolaborator, ada nanti mungkin tema yang lain yang menyangkut tentang whistleblower dan seterusnya yang berbeda. Jadi ini temanya kali ini kan tentang justice kolaborator. Nah, mengapa orang enggan jadi saksi? Nah, yang pertama tentu ada risiko. Kalau keterangan kesaksian itu mengancam kepentingan pihak tertentu. Ada pihak tertentu yang kepentingannya terganggu dari keterangan saksi. Nah, orang yang terganggu kepentingannya itu bisa jadi akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak mengenakkan saksi. Tindakan pembalasan, teror, ancaman, dan seterusnya. Dengan demikian, bisa jadi seorang yang berkapasitas bisa menjadi saksi karena dia mengetahui sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri satu tindak pidana, tapi karena dia tidak mau menanggung risiko keamanan, maka menjadikan dia enggan. Karena bisa jadi dia nanti akan menjadi target dari pembalasan dari orang-orang yang kepentingannya terganggu. Potensi mengalami kerugian, kehilangan waktu, kehilangan sejumlah uang, dan seterusnya. Saya masih ingat dulu perdebatan ketika orang diminta jadi saksi. Saksi itu kan sebenarnya satu kebutuhan untuk mengungkap kebenaran dari satu kasus. Sebenarnya kebutuhan siapa? Dalam perkara pidana itu kan kebutuhan publik sebenarnya, bukan kebutuhan perseorangan. Negara ketika membutuhkan itu bersedia untuk mengeluarkan pembiayaan. Tapi bagaimana dengan posisi terdakwa yang sebenarnya juga bisa menghadirkan saksi? Kita ingat dulu ketika zaman Orde Baru ada kasusnya Sri Bintang Pamungkas dalam kasus demo di Dresden itu. Jaksa bisa menghadirkan saksi-saksi yang sejak dikumpulkan dari tingkat penyidikan, pelajar Indonesia yang berada di Jerman dengan pembiayaan dari negara, dengan alasan karena negara memerlukan keterangan dia. Tapi ketika Sri Bintang Pamungkas meminta fasilitas yang sama untuk menghadirkan saksi yang lain yang berasal dari mahasiswa Indonesia yang ada di Jerman, diminta untuk menghadirkan sendiri dengan biaya sendiri. Pertanyaannya sebenarnya kebutuhan pembuktian untuk kebenaran satu kasus ini, apakah caranya dengan melihat kalau jaksa membiayai sendiri, terdakwa membiayai sendiri. Itu menjadi ketidakadilan, padahal yang dicari adalah tujuan menemukan kebenaran. Nah, ini jadi masalah ketika kemudian ada orang juga tidak bisa menghadirkan saksi karena biaya. Nah, kalau saksi suruh datang sendiri juga dengan biaya sendiri, bagaimana? Cukup mahal mendatangkan saksi dari Jerman misalnya. Dengan demikian, orang tidak mau menjadi saksi berbagai macam alasannya. Kemudian justru tekanan bisa saja muncul dari penegak hukum sendiri ketika proses terjadi cross eksaminasi di sidang pengadilan. Kalau ini dalam forum ini banyak advokat, tentu atmosfernya kan bisa dibayangkan ketika ada satu kasus di mana kasusnya sangat ramai, sangat menarik perhatian publik,
itu situasi cross eksaminasi pada saat sidang di pengadilan itu menjadi stressing tersendiri bagi saksi. Saksi yang tugasnya menyampaikan informasi mengenai apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, itu menjadi objek yang dilakukan pengujian oleh para pihak. Jaksa, hakim, pengacara, semua seakan-akan menjadikan saksi itu menjadi objek untuk diuji. Disitulah kemudian tidak semua orang tahan untuk itu. Nah, dari faktor keengganan saksi itulah kalau dikaitkan dengan persoalan urgensi justice collaborator, saya kira itu menjadi hal yang harus menjadi pertimbangan. Tadi sudah diuraikan oleh Mas Semendawai tadi, karena itulah maka kalau seseorang diberikan status sebagai justice collaborator, dia akan bisa mendapatkan perlindungan-perlindungan tertentu seperti perlindungan dari ancaman fisik maupun non-fisik, kemudian juga perlindungan-perlindungan dalam bentuk yang lain. Nah, oke, ini saya kira dasar hukum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Semendawai, saya lewati saja. Ini mulai dari UNCAC tahun 2003 yang sebenarnya mendorong negara-negara peserta itu untuk memberikan memberikan fasilitas di dalam bagi mereka yang mau menjadi saksi yang berguna untuk penegakan hukum. Oke, ini saya lewati saja. Ya, ada beberapa macam pengertian justice collaborator, tadi sudah disampaikan oleh Mas Dawai, tadi secara umum adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau untuk membuka informasi tentang kejahatan yang besar dan rumit. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian ini belum begitu jelas sebenarnya yang dipakai gitu. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Ini agak rancu nanti pengertiannya dengan pengertian saksi mahkota yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dawai tadi. Yang kalau saksi mahkota nanti kan muncul ada pertanyaan yang berkaitan dengan hak-hak yang terganggu dari keberadaan saksi mahkota itu. Karena pasal 52 KUHP, meskipun pasal 52 KUHP tidak sama persis dengan yang di Anglo-Saxon mengenai hak untuk diam diri, right to remain silent, tapi pasal 52 itu kan memberikan hak kebebasan kepada tersangka untuk memberikan keterangan yang menyangkut dirinya. Nah, ketika memberikan keterangan kan dia diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Nah, kalau dia sebagai tersangka dan nanti menjadi terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi, ini akan merugikan sebenarnya kedudukan dia sebagai terdakwa. Sebagai seorang terdakwa diberikan hak memberikan keterangan bebas, artinya kalau kasarnya bohong pun sebenarnya tidak ada resiko bagi terdakwa itu. Tetapi kalau ketika dia diminta jadi saksi dalam perkara yang sama, yang perkaranya di-split biasanya, maka dia nanti jadi saksi kan disumpah. Kalau sumpahnya adalah saya bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, ketika dia memberikan keterangan yang dianggap berbohong sebagai saksi dia bisa dituntut. Kan memberikan keterangan palsu. Tapi sebagai terdakwa dia sebenarnya mempunyai hak keterangan bebas. Itulah keberatannya kenapa kalau saksi mahkota itu bisa merugikan kedudukan terdakwa. Tetapi KUHP memberikan peluang kalau dia memberikan keterangan itu dengan persetujuan, maka persetujuan itu dianggap sebagai melepaskan haknya, kan gitu. Kalau dia setuju, ya tidak masalah. Persetujuan para pihak yang bersidang itu bahwa dia sebagai seorang pelaku dia menjadi seorang saksi dalam perkara yang sama yang pemeriksaan perkaranya dipisah. Nah ketika
ini dipakai istilahnya pasal 10 ayat 2 di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertiannya menjadi mirip antara saksi dari pelaku yang bekerja sama ini dengan crown witnesses itu. Kemudian yang kita bisa ambil dari SEMA, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Dawai tadi. Ya, kalau ini kan apa namanya, justice kolaborator yang sekarang ini saya melihat malah justru dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dipakai tadi. Sekarang yang kelihatan menonjol itu penggunaannya malah ada di SEMA-nya. Padahal tadi sudah disampaikan juga SEMA ini sebenarnya dari sisi kedudukan peraturan perundang-undangannya kan berarti bermasalah karena sebenarnya ini hanya berlaku secara internal untuk di pengadilan saja. Tapi saya kira untuk melihat SEMA ini kita tidak bisa melihat secara normatif. Yang kita harus lihat pada SEMA ini dengan pendekatan kultural, legal culture-nya begitu istilahnya. Kenapa? Karena bisa jadi surat edaran ini statusnya bisa lebih sakti dibandingkan dengan undang-undang sekalipun. Jadi tadi kalau kita melihat yang sudah disampaikan oleh Mas Dawai tadi, ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 tahun 2014 juga sudah ada. Tapi nampaknya kalau kita nanti melihat prakteknya yang terjadi di dalam sidang pengadilan itu yang akan dipakai adalah penerapan dari surat edaran Mahkamah Agung ini. Sehingga nanti ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rekomendasi, termasuk rekomendasi yang diberikan LPSK. Karena melalui SEMA ini, rekomendasi-rekomendasi yang diberikan atau yang disampaikan melalui proses penuntutan, yang disampaikan oleh penuntut umum, termasuk juga rekomendasi dari LPSK, itu kan akan dinilai kembali oleh hakim. Dan pada akhirnya pemegang keputusan untuk bisa diterima sebagai JC dan tidak, itu ada pada hakimnya. Dan inilah yang menurut saya ingat, saya pernah satu forum dengan Mas Semendawai itu tentang peningkatan peran LPSK. Disinilah sebenarnya problemnya. Jadi LPSK rekomendasinya itu kalau sudah masuk di sidang pengadilan, semua keputusannya pada sidang pengadilan. Jadi apakah bisa mengikat rekomendasi itu? Nah, ya, kalau saya lihat yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Dawai itu, saya melihat justru dari sisi legal culture-nya. Saya kira dalam proses peradilan pidana, khususnya yang masuk di tingkat di pengadilan, itu adalah lebih didominasi oleh surat edaran Mahkamah Agung ini dibandingkan peraturan perundangannya yang lain. Ya. Karena kita lihat nanti ada kasus juga, ini kita lewati saja karena ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dawai ini. Saya akan lihat ini berkaitan dengan untuk menyingkat, ini saya langsung yang tadi juga sebenarnya padanan kasusnya ini juga sudah, dari kalau Damayanti tadi kan dia mendapatkan fasilitas itu. Ini kita lihat yang kasusnya Abdul Khair ini kan kaitannya dengan kasusnya Ibu Damayanti yang tadi kasusnya sudah disampaikan oleh Pak Dawai. Kita lihat bahwa tuntutan JPU itu menuntut terdakwa cukup ringan, 2,6 tahun. Pertimbangannya adalah penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khair sebagai justice collaborator dan dalam tuntutannya telah pula memohonkan agar penetapan justice collaborator dipertimbangkan hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa berstatus
justice kolaborator. Ini jelas statusnya Abdul Khair itu dapat rekomendasi karena statusnya JC oleh penyidik dan diakui oleh penuntut umum. Tetapi putusannya lebih berat. Dituntut 2,6, putusannya menjadi 4 tahun. Mengapa? Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat berapa pertimbangan yang bisa kita lacak itu, ditolak karena bertentangan dengan SEMA. Karena salah satu syarat yang diminta oleh SEMA, status justice kolaborator itu kan adalah harus bukan pelaku utama. Nah, sementara di tingkat penyidikan dia sudah mendapatkan status JC. Pertanyaannya adalah, apakah di tingkat penyidikan tidak ada pertimbangan mengenai tentang status pelaku utama ini? Nah, apakah pertimbangan di tingkat penyidikan itu tidak mengikat hakim? Nah, kalau status JC ini direkomendasi oleh LPSK sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menjalankan tugas perlindungan, salah satunya adalah perlindungan saksi dan korban, itu menjadi persoalan kalau sampai rekomendasi dari lembaga yang punya kewenangan bisa dikesampingkan begitu saja oleh majelis hakim. Memang majelis hakim mempunyai asas kebebasan dan kemerdekaan di dalam membuat keputusan. Tapi apakah bisa dengan hakim menyatakan ini pelaku utama sehingga tidak diberikan padahal sudah mendapatkan status itu sejak di tingkat penyidikan. Ya, ini tambahannya, tindak pidana korupsi tidak mendukung pembangunan, nah itu biasa. Merusak tatanan check and balances eksekutif, legislatif, serta melibatkan banyak pihak. Bagian yang ketiga ini, saya kira pertimbangan bagian yang ketiga ini menjadi catatan penting bahwa rekomendasi-rekomendasi itu seakan tidak ada artinya kalau di dalam sidang pengadilan, karena hakim bisa mempunyai penilaian sendiri mengenai status JC. Karena itulah putusan tentu pada hakimnya. Jadi saya melihat bahwa SEMA ini sekarang menjadi sangat penting karena dari sisi legal culture, hakim bisa saja lebih melihat SEMA ini sebagai landasan hukum yang bisa dia pakai untuk itu, meskipun secara normatif sebenarnya SEMA itu tidak jelas kedudukan sebagai dasar hukum. Nah, pengalaman yang lain yang perlu pembanding juga, saya kira tidak hanya soal ada JC yang merasa terbantu ya mendapatkan fasilitas itu, tapi juga kita bisa belajar sebenarnya dari kasus yang awal sebelum munculnya peraturan-peraturan itu adalah ketika kasus JC yang awal dulu muncul adalah kasusnya Agus Condro, ya. Dalam kasus penerimaan cek perjalanan berkaitan dengan kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Ya, Agus Condro dituntut lebih ringan karena dinilai membantu dalam membongkar kasus tersebut. Demikian juga putusannya, dia hanya dihukum 1,3 tahun penjara. Statusnya adalah orang yang membuka. Jadi Agus Condro ini kan yang membuka kasus cek lawat ini pada tahun 2004. Tanpa ada Agus Condro, saya kira penegak hukum tidak mempunyai kasus itu. Tapi kita bisa bandingkan antara yang dinikmati oleh Agus Condro dengan temannya yang bukan yang membuka kasus. Agus Condro itu dihukum 1,3 tahun, temannya yang bukan berstatus sebagai pembuka informasi, tuntutannya hanya putusannya 1,8 tahun dan 1,6.
Beda-beda tipis sekali antara 1,3 dengan 1,8 dan 1,6. Nah, belajar dari kasus itulah maka sebenarnya tadi beberapa peraturan yang tadi sudah dibahas tadi sebenarnya kan untuk memperbaiki situasi itu agar orang mau menjadi JC. Karena kalau seperti yang dialami Agus Condro ini sangat tidak menarik untuk orang mau kita tawari jadi justice kolaborator kalau lihat informasinya yang bisa dia peroleh perbandingkan antara membuka kasusnya putusannya 1,3 dan yang tidak membukanya 1,6, selisih 3 bulan. Memang betul tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Dawai tadi, fasilitasnya kan tidak hanya ketika penjatuhan hukuman ini dia bisa ringan, tapi fasilitas yang bisa diperoleh sesudah menjadi JC, sesudah putusan pengadilan, yaitu bisa saja mendapatkan remisi atau remisi tambahan dalam kejahatan-kejahatan tertentu yang sebenarnya tidak ada fasilitas itu, khususnya untuk korupsi, narkotika dan terorisme. Nah, saya kira dua kasus itu saya kira bisa menjadi pembelajaran mengapa perlu itu. Nah, saya selalu ingat kalau bicara tentang justice collaborator itu selalu belajar dari film Untouchable yang saya sudah menonton lebih dari 3 kali. Jadi bagaimana mengungkap kejahatan Al Capone di mana orang tidak ada yang berani, karena kalau ada yang berani, kalau enggak dia mati atau mungkin adik perempuannya diperkosa atau keluarganya dibunuh dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa. Maka muncullah ide untuk memberi perlindungan, ya. Ide untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang bersedia, diberikan imunitas penuh untuk tidak dituntut. Lah kalau kita kan jadi justice kolaborator tidak menghapuskan dia dari tuntutan pidana. Tidak menarik Pak Aris. Sangat tidak menarik. Ini saya kira imunitas penuh karena dia mampu membuka kejahatan yang jauh lebih besar. Jadi saya kira masih ada agenda untuk memperbaiki perlindungan saksi yang masuk dalam kategori justice collaborator ini. Jadi ini kan mengungkap kejahatannya dari orang dalam sendiri, dari akuntannya Al Capone. Berasal dari akuntannya Al Capone itu, maka kejahatan-kejahatan Al Capone bisa diungkap dengan baik, akurat, karena bukti-bukti memadai. Tidak hanya keterangan saksinya, tapi juga catatan-catatan keuangannya, catatan pajaknya, dan seterusnya. Dia diberi jaminan hidup, jaminan tempat tinggal dimanapun dia memilih di dunia ini dengan identitas baru. Nah, persoalan identitas baru saya kira sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi yang belum itu saya kira adalah imunitas penuh tadi. Nah, apakah relevan kita mengadopsi dari sistem hukum tadi? Karena kalau tadi Pak Dawai tadi menyatakan bahwa ide ini adalah mengadopsi dari sistem peradilan di Amerika yang dipengaruhi oleh sistem plea bargain. Tapi kalau plea bargain kan memang betul harus ada pengakuan bersalah dan kemudian nanti ada tawar-menawar mengenai hukuman. Lah Indonesia kan tidak mengambil plea bargain ini secara penuh. RUU KUHP pun maunya ngambil plea bargain, tapi kan yang ada di dalam RUU KUHP plea bargain-nya kan bisa dibatalkan oleh hakim. Jadi kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman mana yang akan dikenakan kalau dia mengaku kan sebenarnya sangat membantu. Tidak hanya membantu pembuktian saja, tapi justru tidak memerlukan bukti lagi. Kalau ada pengakuan kan sudah selesai. Tinggal bicaranya adalah kalau sudah ada pengakuan bersalah, maka kan tinggal bargaining mengenai hukumannya. Nah, di sini kan tidak ada bargaining mengenai hukuman.
Wong sudah dimintakan ringan saja oleh jaksa bisa dianulir oleh hakim kok gitu. Jadi ini jadi persoalan, saya kira surat edaran Mahkamah Agung ini persoalan tersendiri yang perlu dipecahkan, bahwa status JC yang diberikan oleh penyidik bisa saja tidak menjadi berarti di depan sidang pengadilan, karena hakim bisa mempunyai kewenangan menilai sendiri atas seseorang yang distatuskan JC oleh penyidik. Nah, menurut saya pengaturan mengenai JC ini menjadi satu yang perlu untuk terus-menerus dikembangkan untuk bisa lebih menarik bagi orang untuk mau bersaksi dan berstatus sebagai JC dalam rangka membuka kejahatan yang rumit. Tapi perlu diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Meskipun demikian, ya kabar baiknya tadi sudah diberikan oleh Mas Semendawai, banyaknya di akhir-akhir ini orang meminta fasilitas jadi JC, meskipun sebenarnya fasilitasnya belum begitu maksimal diberikan kepada JC. Tapi sudah dianggap sebagai fasilitas juga, ya itu berita gembiranya. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk bisa ditingkatkan lagi untuk hal-hal tertentu, bagaimana JC ini bisa diberikan imunitas penuh untuk tidak dituntut. Terima kasih, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Arief atas pemaparannya. Kepada para peserta dipersilahkan untuk bertanya. Apabila ingin bertanya, ada push buttonnya ya. Kemudian tolong sebutkan nama dan nama perusahaannya. Bu Nuning, ada yang mau ditanya? Mungkin sebelum Pak Eko nanti memimpin diskusi tanya jawab, izinkan saya untuk menyapa beberapa teman. Terima kasih atas partisipasinya kepada Pak Didi Sasongko dari Mitsubishi, Pak Iksan dari Petrocina, Mas Dondi dari PHE, Pak Safei dari SKK, Ibu Siti Mutiah dari UGM, lalu ada Ibu Lilis Nurianah dari PT PON, Pak Hendarsyah dari Medco, dan Ibu Notaris dari Pekanbaru, Ibu Indah Retno. Terima kasih sudah berpartisipasi. Monggo Mas Pipin. Oke, mungkin langsung saja apabila ada yang mau bertanya, tekan push button bertanya dan langsung dijawab oleh para pembicara. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Siapa ini? Bu Nur yang mau bertanya ya, Bu Nur. Ini masih mute. Oke. Terima kasih Pak Eko, Bu Nuning, Pak Dawe, Mas Arief, ketemu kembali. Terima kasih, mudah-mudahan cepat profesornya. Tadi yang disampaikan, kalau ke Pak Semendawai saya nggak bertanya karena tinggal ke sebelah kamar. Untuk Mas Arief nih mumpung ketemu. Yang pertama tadi Mas Arief menyampaikan terkait cross examination di persidangan, itu mungkin bisa dijelaskan ya rinci. Saya belum pernah mengalami situasi itu dan itu apa gitu. Satu, yang keduanya, sekarang ini banyak rekan-rekan kita dari tim lawyer kalau ingin membela utamanya kasus korupsi itu melakukan eksaminasi ya. Tadi apa bahasa ini kurang lebih yang tadi. Nah, sekarang eksaminasi ini menurut pendapat Mas Arief, apakah mempunyai pengaruh yang cukup di persidangan nanti untuk kepentingan klien, untuk pembelaan kita? Mungkin ini pertanyaannya itu dulu Bu, ringkas saja. Terima kasih sebelumnya. Rekan-rekan semua, terima kasih partisipasinya di ZRE, di Rivalofem
Monggo Pak Arief langsung dijawab. Oh, langsung dijawab. Ya. Oke. Ya, jadi maksudnya cross eksaminasi terhadap saksi di persidangan itu kan begini. Kalau ada saksi seseorang memberikan keterangan kesaksiannya, itu kan kemudian diuji. Beda dengan ketika dia diperiksa di BAP di penyidikan. Kalau di BAP di penyidikan kan tidak ada proses pengujian. Nah, kalau di sidang pengadilan, keterangan saksi nanti kan akan diuji. Misalnya begini, ada saksi yang menjelaskan bahwa dia melihat terdakwa pada saat terjadinya kejadian itu. Oke, kalau di BAP itu kan sudah diterima sebagai kebenaran saja, ditulis saja bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat itu melakukan perbuatan misalnya memukul korban. Kalau di sidang kan bisa diuji, misalnya pada saat melihat itu kejadian itu jam berapa? Kemudian sesudah tanya jam berapa, kemudian bisa ditanya, oh sore. Sore pada saat itu sudah gelap atau masih terang? Berapa jaraknya? 100 meter. Kira-kira 100 meter bisa enggak? Dalam waktu sore hari, matahari sudah tidak ada, masih bisa melihat dalam jarak 100 meter bahwa itu betul-betul terdakwa. Situasi-situasi menguji seperti itu, bagi saksi, itu kadang-kadang mengerikan. Kalau kita pernah mewawancarai saksi, ketakutan saksi itu kalau nanti diuji seperti itu di sidang pengadilan. Bagi hakim, jaksa, dan pengacara, itu kan pekerjaannya sehari-hari. Tidak ada situasi stresnya ketika memberikan pertanyaan. Bagi saksi itu bisa mengerikan sekali. Diuji keterangannya, setiap keterangan diuji oleh pihak yang lain. Itulah situasi pengujian kesaksian yang sangat mengerikan bagi saksi. Nah, sesekali nanti kalau ada perkara-perkara yang menarik itu, saksi itu diwawancara kira-kira tingkat ketakutannya seperti apa. Karena nanti kalau beda lagi sudah diancam lagi oleh para pihak. Anda memberikan keterangan palsu loh, nanti bisa dituntut dengan keterangan palsu. Itu sudah semakin takut lagi. Jadi saksi ini yang tugasnya memberikan bantuan untuk pencarian kebenaran, akhirnya menjadi objek bulan-bulanan para pihak yang bersidang ini. Ini menjadi semacam pengujian yang bisa meningkatkan stres. Jadi harap dipahami bahwa menjadi saksi itu tidak mudah. Saya biasa menjadi ahli di pengadilan, tidak ada takut sama sekali, tapi pernah diminta untuk menjadi saksi fakta di sidang petun. Saya takut. Jadi, saya advokat, dosen hukum acara, diminta jadi saksi fakta di sidang petun saja saya ternyata stres juga. Stres, jangan-jangan nanti keterangan saya merugikan orang dan itu salah saya memberikan keterangannya. Karena saya tahu resikonya menjadi saksi. Karena saya bisa dituntut kalau saya berbohong dan seterusnya. Nah, itulah beratnya menjadi saksi. Nah, karena itu maka ini juga menjadi faktor penghambat orang untuk mau memberikan keterangan di persidangan. Yang kedua ini soal eksaminasi. Kegiatan eksaminasi itu kan sebenarnya bentuk partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pengadilan. Kita tahu pengadilan itu mempunyai asas yang luar biasa kuat, yaitu asas yang steril dari pengaruh kekuasaan yang lain. Nah, seringkali itu kan menjadi cara untuk berlindung ketika ada putusan-putusan yang sebenarnya tidak mencerminkan rasa keadilan, yang dibuat dengan kesengajaan dan seterusnya, atau dibuat karena unprofessional conduct dan seterusnya. Nah, eksaminasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengawasi hasil dari produk putusan pengadilan ini dalam bentuk memberikan kajian secara objektif terhadap satu putusan pengadilan. Secara hukum,
tidak ada pengaruhnya secara hukum, karena putusan pengadilan tidak bisa dianulir dengan eksaminasi yang misalnya menjadikan putusan itu nilainya rendah di mata eksaminator. Tetapi kalau sekarang ini saya kira kegiatan tentang eksaminasi terhadap putusan itu sudah dijadikan sebagai kegiatan yang biasa dilakukan dalam penanganan perkara untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana perkara itu berakhir dan bagaimana seharusnya perkara itu ditangani untuk memperbaiki kalaupun ada kesalahan. Nah, karena itu biasa sekarang kantor-kantor pengacara mengadakan kegiatan eksaminasi ini diserahkan kepada lembaga-lembaga yang objektif seperti perguruan tinggi dan seterusnya, dan nanti hasil dari eksaminasi ini bisa saja dipakai sebagai salah satu masukan di dalam upaya-upaya hukum. Nah, karena itulah maka sekarang eksaminasi ini sudah menjadi bagian kegiatan yang banyak dilakukan. Dan hasilnya kita kan bisa melihat beberapa sebenarnya produk-produk putusan pengadilan yang sepertinya tidak tepat. Misalnya kalau kita lihat yang terakhir tadi, karena ada kasus tadi yang berkaitan dengan kasusnya asuransi misalnya, Jiwasraya. Kita kemarin melakukan eksaminasi dalam kasusnya Pak Beni Cokro. Ada satu hal yang kita temukan bahwa tidak tepat kasusnya seperti kasusnya Pak Beni Cokro ini dituntut dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor. Karena sebenarnya kalaupun ada pelanggaran, pelanggarnya itu ada di Undang-Undang Pasar Modal. Mengapa pelanggaran terhadap pasar modal dituntutnya dengan Undang-Undang Tipikor? Padahal ada asas lex specialis sistematis, kalau ada asas ketentuan khusus ketemu ketentuan khusus kan harus dilihat titik tekannya. Titik tekannya kan persoalan investasi melalui pasar modal. Kenapa kalau terjadi kerugian, kemudian kerugiannya dianggap sebagai kerugian yang itu mengandung sifat koruptif, lalu dituntut dengan Undang-Undang Tipikor. Pernah juga dilakukan dalam kasusnya Chevron, saya kira eksaminasinya kita lakukan bahwa menemukan bahwa memaksakan pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup dituntut dengan Tipikor. Nah, hasil eksaminasinya ya alhamdulillah secara kebetulan kalau kasusnya Chevron kita melihat akhirnya kan putusannya bebas sesudah PK, tapi kemudian putusan kasusnya Ibu Karen yang di Pertamina dalam kasus yang investasi untuk yang di Australia itu, kita ajukan bahwa sebenarnya lebih tepat untuk melihat dari business judgment rule dibandingkan langsung begitu dianggap ada kerugian langsung dituntut dengan tindak pidana korupsi. Nah, hasil eksaminasi ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dan menjadi pelajaran di dalam penanganan hukum yang lebih baik. Secara hukum tidak ada ikatan apapun terhadap aparat penegak hukum untuk harus mengikuti eksaminasi. Tapi secara moral dari nilai-nilai dari dunia akademis ini bisa saja dipergunakan untuk menangani satu perkara. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Ini ada pertanyaan dari Pak Safei Syafri dari SKK Migas ya Bu ya? Iya. Yang menanyakan, izin bertanya kapan saatnya GC itu muncul, saat penyidikan atau saat diperiksa di persidangan, dan apa untungnya jadi GC, dan apakah ada risiko jika kita menjadi GC? Terima kasih. Salam dari Pak Safei, SKK Migas. Monggo Pak Arief dan Pak... Lebih tepat ini Pak Dawe ini yang jawab, dia kan pelakunya pemberi. Monggo Pak Dawe dijawab. Iya. Ini Mas Mendawe lebih ahli menjawab ini. Baik, makasih Pak Arief Setiawan dan
tadi pertanyaan dari Pak Sapei ya. Terima kasih ya Pak Sapei atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan kapan seorang mengajukan status sebagai justice kolaborator, di peraturan perundang-undangan kita memang tidak menjelaskannya secara definitif. Artinya waktunya kapan itu sangat tergantung dari kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi justice kolaborator. Contoh misalnya ketika seorang sudah, jadi permohonan sebagai justice kolaborator itu bisa diajukan pada saat dalam tahap penyidikan, penuntutan, dalam proses persidangan, atau bahkan setelah putusan. Nah, jadi aturannya tidak disebutkan secara tegas ya untuk waktunya. Nah, misalnya kalau diajukan pada saat dia dalam proses penyidikan dan penuntutan, keuntungannya kalau JC-nya diterima, tentunya dia akan mendapatkan sejumlah perlakuan-perlakuan khusus. Misalnya untuk pemberkasan, misalnya dia tidak diberkas bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Karena ada kasus ini, seorang itu sebenarnya dia sudah menjadi JC sebenarnya. Jadi diakui sebagai JC, tapi karena berkasnya jadi satu dengan terdakwa lain, sebenarnya dia sudah merasa lumayan ringan nih hukuman yang diperoleh ya. Karena dia di tingkat PN itu sudah di tingkat PN-nya sudah berstatus sebagai JC. Nah, tapi karena berkasnya sama dengan pelaku yang lain, nah ketika pelaku yang lain itu dihukum lebih berat dan ketika mereka ikut mengajukan banding, maka berkasnya juga terbawa ke sana. Dan ketika terbawa ke sana, ternyata hakim malah memberikan hukuman yang lebih berat kepada yang bersangkutan. Nah, jadi keuntungannya kalau dia mengajukan di tingkat PN, di tingkat penyidikan penuntutan, maka berkasnya bisa di-split gitu ya, di-split, dipisahkan dengan pelaku yang lain. Kemudian juga dalam hal tahanan juga tidak dicampur di tempat yang sama dengan pelaku yang lain, dan beberapa perlakuan lainnya ya. Nah, kalau diajukan di tingkat pengadilan pun masih bisa dilakukan, tetapi tadi ketika di tingkat pengadilan tentunya persyaratan-persyaratan sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA itu akan lebih menonjol ya, yang dijadikan sebagai acuan apa yang disebut di dalam SEMA tadi. Misalnya dia bukan pelaku utama, dia mau mengakui kesalahan, kemudian memberikan kontribusi besar bagi pengungkapan kasus tersebut. Nah, itulah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim gitu ya, untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Nah, tetapi kalau kemudian dia sudah jadi narapidana biasanya, tapi dia ingin menjadi justice kolaborator, itu sebenarnya masih bisa juga dilakukan gitu. Nah, hanya saja akan juga dinilai gitu, apakah informasi yang diberikan itu memang memberikan kontribusi bagi pengungkapan kasus. Jadi mungkin setelah dia dihukum ternyata ada pelaku lain yang memang ternyata belum diproses dan belum sebelumnya mungkin belum ada informasi atau keterangan atau kesaksian yang memberikan hubungan langsung ya terkait dengan pelaku lain tadi, tapi dia kemudian si narapidana ini menyampaikan bahwa dia punya keterangan penting untuk keterlibatan yang bersangkutan. Nah, dia juga masih bisa berstatus sebagai justice kolaborator. Tapi karena dia sudah berstatus narapidana, maka keuntungan yang dia peroleh ya kemungkinan hanya terkait dengan remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, gitu Pak. Kemudian yang lain tadi saya kira untuk apa keuntungannya tadi saya kira sudah
disampaikan di dalam presentasi kita tadi, tapi saya ingin ulang secara singkat saja, adalah yang pertama itu dalam bentuk perlindungan ya, perlindungan secara fisik baik terhadap dirinya maupun keluarganya, karena memang orang-orang yang berstatus sebagai justice kolaborator ini pasti ada pihak-pihak yang merasa mungkin tidak senang atau marah dan mungkin ingin membalas dendam, sehingga bisa saja yang baik dirinya maupun keluarganya mengalami ancaman atau mendapatkan berbagai bentuk kekerasan. Dan dalam prakteknya memang selama ini itu terjadi gitu ya. Dan karena itu mereka perlu diberikan proteksi. Kemudian tadi penghargaan lain itu dalam bentuk perlakuan khusus dan juga dalam bentuk penghargaan. Penghargaan berupa keringanan hukuman maupun pembebasan bersyarat. Ya, apabila sudah menjalani jangka waktu tertentu dari hukumannya, maka dia berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat karena dia berstatus sebagai justice kolaborator. Sebab berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012, seorang narapidana untuk kasus narkotika, kemudian terorisme dan korupsi itu tidak mempunyai hak untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Jadi kalau dia dihukum 5 tahun, ya hukumannya tetap 5 tahun yang harus dia jalani misalnya. Tapi kalau dia berstatus sebagai JC, maka setiap event tertentu itu akan mendapatkan remisi. Misalnya tadi salah satu contohnya adalah istrinya Gubernur Sumatera Utara, dia dihukum 2 tahun 6 bulan. Kemudian karena dia sebagai JC, maka dia dapat remisi sampai 6 bulan. Jadi hanya 2 tahun, belum lagi dipotong tahanan dan pembebasan bersyarat, sehingga dia hanya menjalani hukuman beberapa bulan saja. Nah, itu beberapa keuntungannya. Memang tadi pertanyaan yang ketiga saya kira terkait dengan ancaman ya, kalau nggak salah ya tadi. Jadi ancaman terhadap mereka ini memang nyata gitu ya. Bagi mereka yang berstatus sebagai justice kolaborator itu ada pihak-pihak tertentu yang tentunya berusaha untuk supaya si JC ini tidak bicara. Jangan sampai kemudian kalau dia memberikan kesaksian akan memberatkan seorang terdakwa atau beberapa terdakwa yang lain, sehingga berusaha mereka untuk membungkam si JC ini dengan berbagai cara. Jadi baik dalam bentuk ancaman yang bersifat fisik, psikis, bahkan ada ancaman pekerjaan. Nah, pekerjaan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Dan itu memang yang terjadi ya selama ini, terjadi di dunia nyata ya, dalam kehidupan di dunia nyata, yang tadi juga contoh film yang tadi Pak Arief Setiawan sampaikan juga, bahwa ancaman yang seperti itu juga dalam prakteknya di Indonesia juga terjadi gitu. Nah, hanya saja memang tidak banyak terekspos, dan mungkin pengalaman seperti di luar negeri yang dibuatkan film juga di Indonesia ini belum ada gitu ya. Nah, tadi sebenarnya saya kira itu ya dari jawaban untuk Pak Safei ya. Nah, selain dari Pak Safei tadi, sebenarnya yang disampaikan juga oleh Pak Arief tadi ya. Jadi memang terkait dengan peran dari LPSK terhadap mereka yang berstatus sebagai justice kolaborator, LPSK biasanya selain memberikan proteksi secara fisik ya, juga memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada jaksa terhadap seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi justice kolaborator. Jadi kita kirimkan surat rekomendasi, dan berdasarkan surat rekomendasi itu juga bisa jadi pertimbangan dari jaksa untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah sebagai JC. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dawai. Ada yang mau langsung bertanya? Moderator. Ya. Dengan Pak siapa nih? Ada namanya itu. Oto. Oh, Pak Oto. Pak Oto, monggo Pak Oto. Silakan langsung kepada siapa bertanyanya? Pak Arif atau Pak Dawai? Langsung Pak. Nah, dua-duanya. Kepada Pak Dawai dan Pak Arif. Jadi dari uraian tadi, kalau kita lihat, definisi dari GC, dia juga pelaku, kan? Dia juga pelaku. Nah, tadi contoh-contoh kasus yang disampaikan adalah hampir semuanya perkara suap, gratifikasi. Kalau dia perkara suap, gratifikasi, apalagi yang ditangani oleh KPK, saya pikir para pelakunya itu pasti berebut minta menjadi GC, minta dijadikan GC. Bahkan kalau ada CG pun dikejar juga sama dia itu. Artinya apa? Orang-orang yang menghendaki dapat predikat GC, memang dia dari awal sudah menyadari dan memang tanpa disadari, misalnya ketangkap tangan, ya sudah salah gitu, sudah sebagai pelaku. Nah, pertanyaan saya begini. Yang pertama, apa ada GC untuk kasus-kasus tipikor khususnya, di mana terdakwa tersebut didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3. Karena dalam pasal 2, pasal 3 ini, itu pasti terdakwanya merasa tidak bersalah. Contoh pasal 2, dibilang si terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, bla 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 bla. Yang memberikan definisi perbuatan itu adalah melawan hukum adalah jaksa. Sehingga dalam persidangan terjadi perdebatan antara jaksa, terdakwa, dan pengacara dari terdakwa bahwa apa yang didakwakan sebagai perbuatan melawan hukum itu adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Satu. Kalau dia didakwa dengan pasal 3, dibilang menyalahgunakan kewenangan. Terjadi perdebatan dalam persidangan. Jaksa bilang, Anda melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Terdakwa bilang, saya tidak melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Bahkan pengacaranya pun bilang begitu. Jadi tidak mungkin ada pengakuan dari terdakwa-terdakwa yang didakwa dengan pasal 2 atau pasal 3, dia akan mengaku sebagai pelaku tindak pidana kejahatan, pelaku tindak pidana. Nah, ini kan jadi suatu hal yang menarik kalau kita diskusikan. Nah, jadi inti pertanyaan saya adalah, bagaimana penerapan GC terhadap para pelaku tindak pidana yang didakwa dengan pasal 2 atau pasal 3? Itu aja dulu pertanyaan diawali dengan itu pertanyaannya. Monggo Pak Arif dijawab lebih dulu, kemudian Pak Dawai. Monggo. Ya, jadi ini sekaligus nih ada chatting tadi. Kalau nanti ini dulu Pak, nanti chattingnya nanti sekalian. Okay. Baik, jadi begini, ini selamat siang, Mas Oto Bismat. Lama Pak Arif nggak bertemu kita. Lama tidak ketemu, ya. Saya punya pengalaman pribadi sama Pak Arif nih di Lombok. Keturunan Jerman itu, Bismarck. Jadi begini, memang contoh-contoh kasusnya tadi memang hampir semuanya ya, itu kan kasus-kasus tidak pidana suap. Nah, memang kelemahannya ada di situ, karena suap itu kan sebenarnya kejahatan yang berpasangan, si pemberi dan si penerima kan gitu. Nah, karena itulah maka sebenarnya malah kalau menurut saya agak sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang namanya
bukan pelaku utama kalau di dalam suap, gitu. Karena pemberi dan penerima. Karena ini kan harus ada dua-duanya seperti itu. Maka siapa memberi, siapa menerima pada dasarnya kan pelaku utamanya. Malah itu sebenarnya menurut saya kesulitan untuk menentukan apakah itu bukan pelaku utama atau tidak, itu malah justru ada di tindak pidana suap itu kalau menurut saya, sehingga tadi ada masalah ketika kasusnya Pak Khoir tadi, ya kan ditolak status JC-nya karena menurut hakim dia itu pelaku utama. Tetapi ternyata dalam yang lain tidak dianggap pelaku utama. Nah, apakah ketika kasus suapnya itu suap yang dilakukan bersama-sama dalam banyak pihak, itu karena kasusnya kan tidak berdiri sendiri Pak Khoir juga, tapi juga ada anggota DPR yang lain yang menerima. Maka mungkin siapa yang aktif itulah yang dianggap pelaku utama. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, malah tingkat kesulitannya malah jadi lumayan kalau pelakunya itu kasusnya kasus suap. Nah, berbeda dengan kasus yang yang menyangkut tentang pasal 2, pasal 3 gitu. Hanya memang kasusnya saya kok belum menemukan, tapi memang mungkin Pak Semendawai punya kasusnya yang itu ya. Karena kalau kita berasal dari browsing informasi, cari informasi itu, saya belum menemukan untuk yang kasus JC yang berkaitan dengan penggunaan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tapi saya yakin ada itu, cuman mungkin datanya saya yang tidak. Karena sebenarnya kalau pasal 2, pasal 3 itu betul seperti yang disampaikan Mas Oto tadi, pasal 2, pasal 3 itu memungkinkan lebih melihat sebenarnya mana pelaku utama, mana bukan, yang berkaitan dengan korupsi karena melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan maksud, ya kan gitu. Nah, atau yang pasal 3-nya yang tentang menyalahgunakan kewenangan atau keadaan. Tapi saya memang belum mendapatkan itunya, contoh kasusnya untuk yang JC yang ini. Jadi beberapa yang saya kumpulkan memang secara kebetulan itu kasus-kasusnya suap. Tapi kalau di LPSK mungkin ada informasi yang lebih lengkap gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Silakan. Pak Dawai, monggo kalau ada tambahan. Ya, ada kasus ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Oto tadi yang diancam dengan pasal 2 atau pasal 3 ya. Ini yang diancam pasal 3 itu ada kasus terkait dengan solar system ya. Itu beberapa tahun lalu. Dan mereka yang bersangkutan itu diberikan status sebagai justice kolaborator. Kemudian ada lagi terkait dengan Kementerian Koperasi kalau nggak salah. Kementerian Koperasi juga ada ya yang memang karena kebetulan saya tidak kumpulkan data tersebut, saya agak lupa persisnya ya, tetapi ada. Jadi bukan tidak ada. Jadi memang mereka mengakui bahwa mereka dalam kasus tersebut mengakui bahwa mereka bersalah. Nah, karena salah satu syarat sebagai JC itu adalah mengakui bersalah. Nah, kenapa? Karena konsep JC ini tadi plea guilty ya. Jadi mengadopsi konsep plea bargain, meskipun tadi disampaikan Pak Arief, ini kita tidak mengadopsinya secara utuh ya. Tetapi arahnya ke sana. Jadi selain bukan sebagai pelaku utama, mengakui juga kesalahannya. Jadi kalau dia tidak mengakui kesalahan, seperti kasus Joko Chandra misalnya, ya dia ditolak sebagai justice kolaborator gitu.
Nah, tetapi dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu ternyata ada yang mereka memang mengakui, dan ini bukan masuk dalam kategori kasus suap ya, dari pasal 5 atau pasal 30 ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebenarnya ada, tapi tadi ya sekali lagi perlu dicari lagi data yang lebih konkretnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada beberapa kasus narkotika. Jadi narkotika, psikotropika itu juga pengakuan bersalah dari pelaku. Jadi pelaku sebagai pengedar narkotika itu juga mengaku bersalah. Nah, sehingga kemudian dia dibebaskan dari diberikan status JC dan memperoleh hukuman yang lebih ringan tadi. Nah, jadi di sini bukan tidak ada untuk yang pasal 2 dan pasal 3 tadi. Jadi sebenarnya ada, hanya saja memang untuk kasusnya sendiri karena terjadi itu di tahun 2015, 2014 gitu ya. Memang kita data-datanya memang kurang kita kemukakan di sini karena kita tadi lebih banyak menunjukkan kasus-kasus yang terjadi sekarang yang aktual. Tapi nanti kalau diperlukan kita nanti bisa siapkan Pak Oto untuk kita bisa sampaikan. Oke. Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Iya, terima kasih Pak Dawai dan Pak Arief. Ini ada pertanyaan lewat chat. Ada 3 pertanyaan iya tidak. Jadi saya mau gabung semuanya. Mungkin ini ke Pak Dawai saya tujukan. Satu dari Pak Hendar Syah bertanya, apakah setelah ditetapkan jadi GC kita dapat mengundurkan diri? Kedua dari Wayan Ayu yang bertanya, apakah yang tersangka ingin mengajukan permohonan sebagai GC harus mengakui seluruh substansi yang ada di dalam surat dakwaan. Kemudian ketiga dari Rangga SKK Migas, mohon izin bertanya apakah GC tidak bisa diterapkan dalam kasus pidana kecil dan hanya untuk kasus yang besar saja. Ini pertanyaan ya dan tidak aja nih Pak Dawai, mohon dijawab. Satu-satu Pak, lupa ya. saya. Kalau Pak Rangga tadi saya masih ingat ya, kalau ya, satu Pak Rangga dulu yang. Oke, satu bertanya apakah setelah ditetapkan jadi GC kita bisa mengundurkan diri? Kalau sudah, jadi itu kan ada ini ya, ketika seorang menjadi JC itu dia buat kesepakatan kan dengan pihak misalnya penyidik atau penuntut gitu. Dia punya kesepakatan. Nah, kalau dia melepaskan diri sebagai JC, berarti kesepakatan itu akan dibatalkan ya. Dan konsekuensinya tadi kalau misalnya dia melepaskan diri sebagai JC, berarti hak yang harusnya dia peroleh tidak dia terima gitu loh. Oke, jadi boleh tapi haknya akan hilang gitu ya. Iya, haknya akan hilang yang pasti dia sendiri kan akan rugi gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Apakah orang yang mengajukan GC harus mengakui seluruh substansi yang ada dalam surat dakwaan? Jadi nggak bisa parsial gitu mengakuinya. Oke, saya bersalah tapi hanya yang ini gitu. Ini dari Ibu Wayan Ayu dari Kalimantan. Iya. Jadi kalau pengalaman kita selama ini sih terkait dengan perbuatannya aja, jadi bukan persoalan dakwaannya ya, karena dakwaan itu kan sudah mengarah kepada pasal-pasal tertentu ya, pasal-pasal tertentu. Tetapi yang penting itu adalah dia mengakui bahwa perbuatan tersebut memang betul dia lakukan, dia terlibat di situ gitu. As simple as that. Jadi kalau dakwaan itu kan sudah ini formulasi dari pasal-pasal gitu kan. Unsur-unsur yang ada di pasal kan gitu, itu yang dijabarkan di dalam dakwaan. Belum tentu tepat juga gitu, dari dakwaan itu belum tentu tepat dengan apa yang dia lakukan. Tapi terhadap perbuatan yang dia lakukan, misalnya dia sudah mengakui. Dia mengakui bahwa betul saya
menerima sejumlah uang dari si ini misalnya, atau Ya, jadi itu yang utama di situ. Oke, pertanyaan ketiga lanjut Pak nih ya. Apakah JC ini hanya diterapkan untuk pidana yang besar, bukan pidana yang kecil? Pertanyaan dari Pak Rangga SKK Migas. Di sini perbedaannya di kita dengan di Amerika ya. Kalau plea bargain tadi untuk berbagai kasus itu biasa digunakan ya. Jadi kalau seorang menyatakan dia bersalah, maka dia akan mendapatkan berbagai bentuk keringanan hukuman tadi ya, keringanan hukuman, dan keringanan hukuman ini biasanya kan berdasarkan bargaining yang dilakukan, atau apa istilahnya itu, bargain itu apa bahasa Indonesianya? Ya, jadi saling tawar menawar ya, tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi kalau saya sebagai pelaku, dan itu untuk kejahatan bukan hanya kejahatan yang besar, kejahatan yang kecil pun di situ bisa dilakukan tawar menawar. Nah, jadi untuk kalau dia misalnya mengaku bersalah, maka bisa tawarannya itu atau bargainingnya itu terkait dengan misalnya nanti pasal apa yang akan didakwakan kepada dia, yang tentunya konsekuensi dengan pasal tersebut hukumannya akan menjadi lebih ringan, atau terkait faktanya, fakta-fakta yang dibergeningkan, yang misalnya fakta A yang bisa membuat hukumannya lebih berat itu tidak diungkap, jadi fakta-fakta yang lebih membuat ringan saja, atau sentencingnya, negosiasi hukuman. Mungkin pertanyaan sebenarnya simpel aja, apakah GC ini hanya diterapkan untuk masalah kasus-kasus yang besar seperti korupsi, teroris, dan seterusnya, tidak bisa seperti misalnya pencurian ayam gitu, kalau di Indonesia ya, pencurian ayam atau apa namanya cuman maling jemuran gitu, itu nggak bisa ya kalau GC kayak nggak bisa untuk yang hal yang kecil. Jawabannya sebenarnya sederhana, cuma karena saya ingin menjelaskan juga sistem di negara lain. Jadi di negara lain tadi yang saya sampaikan itu bahwa kalau di Indonesia hanya untuk kasus-kasus besar saja. Jadi kasus-kasus besar. Jadi kasus-kasus yang biasa masuk kategori extraordinary crime ya. Kejahatan luar biasa. Tapi kalau di luar negeri, plea bargain itu bisa berlaku untuk kasus-kasus yang kecil-kecil pun bisa berlaku gitu. Pertanyaan terakhir untuk kedua pembicara datang dari Pak Junaidi Albab, ini of Counsel Rifa. Pertanyaannya, dia minta komentar dari kedua pembicara bahwa di lapangan ada kesenjangan pemahaman dan penerapan GC di kejaksaan maupun KPK. Akibatnya kepastian hukum terganggu. Mohon komentar dari Pak Arief dulu, kemudian Pak Dawai. Monggo Pak Arief dulu dijawab. Komentar sebenarnya, minta komentar Pak Babnya sama Pak Arief dan Pak Dawai. Monggo Pak. Karena sebenarnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, mestinya jawab sendiri itu Pak Albab. Itu iseng-iseng aja itu. Masalahnya kesenjangan yang dimaksud apa ini Pak Albab? Mungkin Pak Albab bisa menjelaskan yang dimaksud kesenjangan antara JC di kejaksaan, di penyidikan, dan di pengadilan. Kalau saya tadi kan menjelaskannya bukan soal kesenjangan tentang pengertian JC-nya, tetapi bahwa penentuan mengenai JC-nya pada akhirnya kan ada pada kendali di pengadilan. Kalau di penyidikan itu kan pengendaliannya dalam bentuk-bentuk fasilitas yang lain seperti pemberkasan perkara yang bisa dipisahkan dan seterusnya. Kemudian penempatan penahanan yang tidak dibarengkan dengan peserta yang lain. Seperti itu. Tapi kalau di pengadilan pada akhirnya yang menentukan adalah hakimnya. Nah, saya tidak menemukan di situ persoalan kesenjangannya ada di mana, tapi saya melihat kan begini, ada ketidakjelasan pengaturan normatifnya yang menyangkut tentang kemana JC itu, permohonan JC itu harus diajukan ketika
ketika misalnya ini yang terdakwa ditahan oleh penyidik, misalnya penyidiknya yang menahan adalah kepolisian atau KPK, kemudian permohonannya kemana? Apakah ke LPSK atau langsung? Nah itu kan pengalaman praktek yang seperti itu banyak dialami oleh Pak Sumendawai ketika masih LPSK, dan biasanya ditempuh dua-duanya, itu suratnya bisa ditujukan kepada penyidik melalui KPK atau kepada KPK, kemudian KPK melanjutkan kepada penyidik, kan begitu. Tapi kalau saya tentang kesenjangan, saya kok belum melihat masalah kesenjangan. Tanggapan saya seperti itu. Terima kasih. Iya, saya ikut menjawab ya, Pak Eko ya. Oh enggak Pak, nanti kalau Pak Ya, Albab. jadi memang betul yang disampaikan Pak Albab ya. Yang pertama adalah peraturan ini memang baru ya, 2011, 2012, bahkan ada yang 2014 itu relatif baru. Dan dirasakan memang belum semua aparat penegak hukum itu memahami aturan-aturan ini. Makanya kemudian di peraturan bersama itu ada bab khusus tentang sosialisasi. Jadi sosialisasi pelaksanaan peraturan bersama menjadi tanggung jawab masing-masing institusi terkait. Nah, waktu saya masih ketua LPSK, kami memang sering melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini. Bahkan misalnya perlu sosialisasi di kepolisian atau di kejaksaan atau di pengadilan, itu kadang-kadang kita bantu juga untuk membuat pertemuan-pertemuan. Kadang kita bikin namanya rapat koordinasi. Biasanya rapat koordinasi juga masih tingkat tinggi ya, Kapolda, KPT, kemudian Kajati. Nah, untuk menjangkau sampai ke petugas-petugas yang di Polres atau Polsek atau Kajari, Kajati itu memang dari Kejaksaan Negeri misalnya memang itu sulit untuk dilakukan. Jadi memang harus dilakukan oleh masing-masing institusi. Tetapi masing-masing institusi ini seringkali juga kendalanya terkait pendanaan untuk kegiatan sosialisasi. Nah, makanya kami dulu juga mendorong agar peraturan bersama ini dicetak dan diedarkan. Jadi supaya biaya sosialisasinya juga tidak terlalu tinggi. Karena memang untuk bisa memahaminya juga tidak mudah. Jadi jangankan kita juga kadang-kadang masih kesulitan untuk memahaminya. Jadi saya akui bahwa memang untuk aturan-aturan ini perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut. Dan memang ada institusi tertentu yang memang harus mendorong agar semua berkiprah ikut bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Nah, jadi mungkin itu saja jawaban dari untuk Pak Albab. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan sebenarnya terkait dengan kemana pengajuan justice kolaborator. Jadi kalau di dalam peraturan bersama ini sebenarnya ada dua institusi yang bertugas untuk menentukan. Pak Dawai kepencet unmute itu Pak, di mute itu. Nah, ya. Nah, yaitu kalau perkaranya ditangani KPK, jadi kalau kasusnya ditangani KPK, kalau untuk tindak pidana korupsi ya ini contohnya ya, kalau kasusnya ditangani KPK, maka suratnya ditujukan kepada KPK. Tapi kalau kasusnya ditangani oleh selain KPK, itu suratnya ditujukan kepada Jaksa Agung. Jadi dua itu aja sebenarnya. Nah, nanti kecuali kalau misalnya mereka ingin meminta perlindungan, jadi merasa sebagai JC minta perlindungan fisik, baru surat permohonan perlindungannya itu yang diajukan ke LPSK. Nah, jadi seperti itu. Nah,
LPSK pun ketika misalnya ada orang yang kita lindungi dan dia berstatus sebagai justice kolaborator menurut kriteria yang sudah ada di peraturan tadi, kita akan berkirim surat juga. Misalnya kalau kasusnya ditangani KPK, kita akan sampaikan kepada KPK bahwa orang ini memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai justice kolaborator. Jadi LPSK statusnya lebih merekomendasikan. Jadi rekomendasi, bukan memutuskan. Nah, tapi lagi-lagi juga disampaikan tadi bahwa apa yang diputuskan oleh KPK ataupun Jaksa Agung tadi itu tidak final juga gitu, karena membutuhkan juga pengakuan dari hakim di pengadilan. Nah, disinilah yang sering muncul ketidakpastian. Nah, sistem kalau kita bandingkan lagi dengan sistem plea bargain, memang kalau plea bargain itu kan kesepakatan antara terdakwa atau tersangka dengan jaksa. Nah, kemudian berdasarkan kesepakatan itu diajukan kepada hakim. Hakimnya menerima atau menolak. Nah, pengalaman untuk plea bargain ini mayoritas diterima gitu loh oleh jaksa. Sehingga apa yang disepakati itu itulah yang dilaksanakan. Itulah yang diputuskan gitu. Nah, memang masih ada juga beberapa kasus yang hakimnya tidak setuju. Gitu. Nah, di kita konsep mekanisme ini kan kita tidak temukan nih. Mekanisme model gini kan kita tidak temukan karena mekanisme yang plea bargain itu kan dilakukan di awal ya, di sebelum persidangan gitu. Nah, di kita hakim itu baru terlibat pada saat proses persidangan. Itu perbedaannya di situ. Jadi kita istilah di sana itu ada pre-trial ya. Jadi ini yang kesenjangan ini yang kita nggak temukan. Mungkin bisa juga untuk perbaikan hukum acara untuk yang akan datang ya, untuk menjembatani supaya ada kepastian hukum. Jadi ketika seorang sudah dinyatakan sebagai JC, ya harusnya konsisten, jangan sampai sudah berstatus sebagai JC di awal ternyata di pengadilan tidak diakui. Misalnya ada beberapa contoh tadi sudah dikemukakan gitu. Misalnya yang sering jadi perdebatan itu kapan seorang bisa disebut sebagai pelaku utama. Misalnya ada pengusaha, loh dia kan menyuap, kok disebut justice kolaborator misalnya. Dia kan pelaku utama gitu kan. Nah, diskusi-diskusi seperti itu. Tapi ada penegak hukum yang melihat bahwa dia melakukan menyuap itu karena ada tekanan dari pihak orang yang meminta suap tadi. Misalnya kayak pemerasan lah. Jadi kalau dia tidak memberikan sejumlah uang, maka proyeknya tidak akan diberikan kepada dia misalnya. Sehingga dia melakukan penyuapan itu karena terpaksa gitu, bukan karena mau inisiatifnya bukan datang dari dia. Makanya dia, wah ini bukan pelaku utama, karena pelaku utama itu adalah orang yang memaksa untuk artinya orang yang memeras itulah yang harusnya sebagai pelaku utama. Nah, jadi perdebatan itu juga masih terjadi dan perlu aturan yang lebih teknis lagi, penjabaran-penjabaran seperti yang disampaikan Pak A tadi ya. Saya kira ke depan perlu ini didorong untuk membuat aturan-aturan yang teknis, pemahaman-pemahaman terkait hal-hal yang memang penting dalam menentukan seseorang itu justice kolaborator atau bukan. Mungkin itu Pak Eko. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin saya akan nambah sedikit nih Pak Eko. Akan nambah silakan Pak. Nanti dengan penjelasan tadi yang menyangkut tentang plea bargain tadi ya. Ya. Jadi kalau plea bargain itu kan dimulai dengan tahapan tawaran mengenai pengakuan bersalah karena memang ada lembaga plea guilty-nya kan gitu. Sehingga kalau mengaku bersalah, jaksa kan tidak perlu membuktikan, sehingga dakwaan itu mesti akan goal gitu. Nah, sebagai penggantinya kan begitu, ya, ada bargaining mengenai hukuman gitu. Nah, kalau di dalam sistem di Amerika, posisi hakim tidak menilai gitu, tapi posisi hakim adalah memutuskan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau sudah mengaku bersalah,
dan kesepakatannya dihukum sekian tahun atau sekian bulan saja, itu tinggal diputuskan hakim. Nah, di Indonesia kan direncanakan akan mengadopsi itu, tapi hanya sebagian. Kalau kita lihat RUU KUHP ya, itu pasal 199 itu kan ada yang namanya jalur khusus, itu kan mengadopsi plea bargaining. Jadi terdakwa dengan perkara yang tidak lebih dari 7 tahun ancamannya, gitu. Jadi hanya untuk perkara-perkara tertentu saja yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun, boleh mengaku bersalah. Dan kalau berlaku bersalah, imbalannya bukan bergen tentang hukuman, tapi akan dinilai oleh hakim apakah pengakuan bersalahnya itu benar-benar pengakuan bersalah yang jujur. Loh, lain dong, Pak. Ya. Kalau di hakim yakin, maka akan diperiksa melalui jalur pemeriksaan cepat. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan hukuman. Jadi saya bilang mau ngambil plea bargain kok kayak gini, kalau mau ngambil plea bargain ya ambil saja. Kenapa? Karena negara banyak diuntungkan. Seperti misalnya yang di Jepang itu ada suspended prosecution itu kan menguntungkan negara yang ketika itu hukumnya itu kan dibuat ketika restorasi Meiji. Negara terlalu banyak mengeluarkan duit untuk penegakan hukum. Kalau ada orang berkelakuan baik, jaksa pun bisa tidak usah menuntut dengan perjanjian. Kalau dia berkelakuan baik, tidak akan dituntut. Kan bisa. Kenapa? Negara bisa menghemat penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu jangan dikira gratisan. Penegakan hukum itu berbiaya mahal, gitu. Harus membayar gaji polisi, gaji jaksa, gaji hakim. Itu kan proses mahal, gitu. Karena itulah maka suspended prosecution atau kemudian plea bargaining itu kan bisa untuk menghemat anggaran. Kalau sudah mengaku salah, tinggal dihukum sesuai kesepakatan, selesai. Tugas untuk menertibkan masyarakat. Nah, ini kalau ide tentang pemeriksaan jalur khusus ini kan idenya plea bargaining tanggung, mengaku salah, kalau dipercaya oleh hakim dipindahkan acara dari acara biasa ke acara singkat. Tapi kalau tidak menurut hakim tidak diyakini, akan diperiksa dengan proses biasa. Jadi itu saya kira itu yang perlu diubah dari RUU KUHP-nya adalah kalau mau bargaining system ya ikuti saja, karena sebenarnya banyak menghemat anggaran negara ketika itu proses peradilan menjadi sangat ringkas. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Arief sama Pak Dawai untuk pencerahannya. Pak Albab mungkin kalau belum puas bisa langsung berhubungan nanti dengan Pak Dawai dan Pak Arief karena udah kenal. Ke Jogja aja itu. Masih ada yang mau bertanya? Bawa oto sekalian itu. Pada para peserta masih ada yang mau bertanya? Ada Pak Anton. Oh Pak Antonnya mana? Nih di sini. Boleh langsung. Kok udah nyampe situ Pak Anton? Semoga Pak Anton langsung aja ke ini. Pak, mungkin selamat siang Pak Dawai. Mungkin dengan Pak Dawai salah satunya bahwa tadi terkait dengan apa yang digambarkan pertama sekali, bahwa seperti kasusnya Joko Chandra, dia ditolak menjadi JC gitu ya. Nah sekarang versinya dia, atau kita asumsikan kalau dia bukan dadar, bukan pelaku utama, sedangkan dia bisakah dikatakan juga sebagai korban? Karena dia kan tinggal di luar negeri, kemudian dimintailah ada orang datang, diiming-imingi, sehingga rayuan atau iming-imingnya itu tertarik gitu loh. Maka dia keluar uang ya sekian banyak untuk mengakomodasi beberapa orang. Nah, apakah penolakan ini kalau terjadi kasus-kasus lain yang mirip-mirip, apa itu tidak bisa ikut membantu membongkar? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti kita lihat tadi, seperti tadi digambarkan Pak Arief, ada film-film di Amerika, Eropa,
kita kasih contoh lah film-film detektif gitu ya, film-film action, di mana JC-nya sendiri dari awal ya sudah menyatakan diri untuk ikut membantu kepolisian dari tindak kejahatan, khususnya seperti mafia gitu ya. Nah, sedangkan di film tersebut, si JC itu dilindunginya betul, bahkan dikasih tempat tinggal, dikasih identitas baru, bahkan sehingga tidak akan dapat lagi dilacak oleh orang-orang yang dirugikan akibat dia memberikan kesaksian yang mungkin signifikan bagi kepolisian, hingga terungkaplah suatu mafia atau satu kumpulan apapun gitu, kejahatan-kejahatan. Ya. Nah, yang ketiga, kalau menjadi GC yang dari awalnya seharusnya dia berkolaborasi antara penyuap dan juga yang disuap, seperti tadi digambarkan oleh Pak Arief, ada dua perbedaan. Nah, sekarang berarti yang menjadi GC akan menjadi pengkhianat bagi pelaku yang satunya. Nah, apakah satu hari di kemudian hari dia bisa dituntut nggak oleh pihak yang satunya yang merasa dirugikan? Misalnya mereka ada perjanjian dan kemudian dituntut menjadi ingkar janji atau wan prestasi. Mungkin sementara itu, nanti kalau kebanyakan seolah-olah saya yang ngeborong. Terima kasih. Ya, monggo Pak Arief dulu menjawab, kemudian disusul Pak Dawai atas pertanyaannya Pak Anton tadi. Pak Dawai dulu aja. Ya, ada. Pak Dawai, monggo. Pak Dawai dulu. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa nih Pak Anton ini. Kita jawabnya pun harus Banyak ini. buka buku dulu ini kayaknya. Jadi kalau terkait Pak Joko Chandra itu memang kebetulan kasus ini kan terbongkarnya bukan karena Pak Jokonya ya, tapi karena pihak lain ya. Jadi terbongkarnya itu karena dari pihak masyarakat sipil kalau nggak salah waktu itu yang mengungkapkan adanya tindakan itu ya. Nah, sebenarnya kalau Pak Joko yang tadi disampaikan Pak Anton tadi, dia ditawarin orang untuk mendapatkan mendapatkan kemudahan dan lain sebagainya, diiming-imingin red notice-nya dihapus, dia bisa bebas masuk, kemudian fatwanya diminta fatwa di Mahkamah Agung untuk supaya yang 2 tahun tidak perlu dijalani misalnya. Nah, kemudian ketika ada orang yang menawarkan seperti itu, kemudian Pak Jokonya yang bereaksi melaporkannya kepada pihak penegak hukum, saya kira Pak Joko bisa disebut sebagai justice kolaborator gitu. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kan, ini kasusnya sendiri terbongkar bukan karena dari Pak Jokonya ya. Nah, kemudian dalam persidangan, hakim juga melihat bahwa ada sejumlah fakta-fakta yang menurut hakim itu harusnya Pak Joko itu tahu gitu loh. Misalnya terkait dengan penyerahan sejumlah uang yang nilainya sangat besar kepada pihak-pihak tertentu. Nah, tapi Pak Joko sendiri nggak mengakui. Nah, jadi terhadap fakta-fakta yang semacam itu pun Pak Joko nggak mau mengakui, padahal mustahil menurut hakim ya, mustahil Pak Joko nggak tahu dengan nilai uang yang sebegitu besar diserahkan kepada sejumlah penegak hukum yang terkait dengan kasusnya, sehingga berdasarkan itu dianggap dia tidak, istilahnya itu tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, itulah dasarnya kemudian dia tidak berstatus sebagai, tidak diakui sebagai GC. Dan dia dianggap juga sebagai pelaku utama, jadi dianggap seolah dia yang, karena itu kepentingannya, seolah dia yang menggerakkan orang-orang itu. Padahal kalau tadi disampaikan Pak Anton, sebenarnya bukan dia yang berinisiatif, tapi atas iming-iming orang lain kan gitu. Tapi karena
terbongkarnya kasus itu bukan dari dia, nah posisinya menjadi untuk pengakuan sebagai JC itu menjadi sulit. Gitu. Mungkin itu ya Pak Anton ya. Kemudian yang kedua terkait yang di film-film itu, sebenarnya konsep yang di film itu dengan peraturan perundang-undangan di kita itu sebenarnya sudah hampir sama Pak. Jadi misalnya ya, seorang yang berstatus sebagai justice kolaborator itu berhak mendapatkan penggantian identitas. Seperti di film itu. Kemudian dipindahkan ke tempat yang permanen, yang berbeda dengan domisili awalnya. Dan dia diberikan proteksi bukan hanya terhadap dirinya, tapi juga terhadap keluarganya. Nah, dan ini biasanya menyangkut kasus-kasus besar ya, kasus korupsi, terorisme, kasus mafia, dan money laundering, dan lain sebagainya itu kan kasus-kasus besar. Nah, jadi dari segi peraturan di Indonesia itu sudah tidak kalah dengan apa yang ada di luar negeri, apa yang kita tonton di film-film. Nah, hanya saja memang kalau di film itu, kalau di Amerika, witness protection ini kan dilakukan oleh namanya lupa. Jadi satu kepolisian yang memang tugasnya untuk melindungi proses peradilan. Jadi dia khusus menjaga untuk yang terkait dengan menjaga kewibawaan pengadilan, itu ada polisi khusus yang bertugas itu. Nah, termasuk misalnya menjaga jaksa, menjaga rumah tahanan, menjaga pengadilan, macam-macam, termasuk salah satunya adalah melindungi para justice kolaborator itu. Nah, di kita petugas itu kan diserahkan kepada LPSK. Nah, ini yang agak berbeda karena kalau di sana memang mereka punya fasilitas yang sangat lengkap ya, bahkan unlimited, istilahnya itu unlimited cost. Jadi berapapun biaya yang akan digunakan untuk kepentingan pelindungan justice kolaborator itu akan dikeluarkan dengan fasilitas perlindungan yang sama dengan perlindungan kepada presiden. Itu kalau mereka punya pesawat, mereka punya mobil lapis baja, mereka punya macam-macam yang standarnya tinggi. Nah, sehingga untuk perlindungan justice kolaborator di sana itu memang bisa maksimal. Nah, di kita karena faktor GC-nya juga mafia yang tidak secanggih dan tidak sekompleks mafia yang ada di Amerika. Nah, sehingga perlindungan yang bisa diberikan itu misalnya perlindungan fisik, dipindahkan rumahnya, dijaga, itu sudah cukup gitu ya, sudah mencukupi gitu. Nah, kemudian menjadi pengkhianat ya, bisa nggak dituntut gitu ya. Nah, untuk mereka itu bisa tetap bisa dituntut ya, tetap bisa dituntut. Tapi kalau kita mengacu kepada pengalaman di Amerika, sebelum mereka masuk kepada JC, berbagai aspek hukum ini dipelajari dulu. Misalnya ketika dia jadi JC, apakah dia punya sejumlah hutang kepada pihak lain, apakah dia melakukan kejahatan yang lain yang tidak terkait dengan itu, misalnya. Itu akan dijadikan pertimbangan untuk orang ini bisa diterima sebagai JC atau tidak. Sehingga ketika dia sudah berstatus sebagai JC, itu kalau di Amerika itu sudah tidak diketahui lagi di mana dia tinggal, namanya juga sudah berubah, sehingga sudah sulit dilacak. Jadi kalau ada yang mau menuntut dia sudah nggak bisa. Nah, yang terjadi biasanya karena orang biasanya tahu juga bahwa dia menghilang itu karena berstatus sebagai JC, yang dituntut malah pemerintah. Nah, kenapa kok pemerintah melindungi orang seperti itu sementara dia masih punya hutang sekian juta sama saya gitu. Sekarang pemerintah harus bayar nih. Kan ada juga kasus semacam itu di pengalaman di Amerika. Mungkin gitu Pak Anton untuk jawaban singkat aja. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Ya, jadi nambahi saja. Kalau saya yang tahu kan dari
kasus penolakan JC-nya Joko Chandra ini kan yang meminta penolakannya kan jaksa. Jadi agak sulit ya memang mendapatkan, karena kalau kita mendasarkan pada jaksanya kan merefer SEMA 4 tahun 2011 juga. Nah, kalau merefer SEMA 4 2011 itu kan salah satu syarat untuk bisa dikabulkan sebagai JC, dia bukan pelaku utama. Dan yang kedua, di dalam tuntutannya jaksanya harus menyebutkan dengan jelas bahwa dia statusnya aja JC yang keterangan kesaksiannya signifikan, kurang lebih kan begitu. Dengan demikian, ya di situ hakim tidak mungkin mengabulkan itu karena di dalam tuntutannya sendiri jaksa tidak meminta itu. Nah, sehingga itu kesulitan dari kasusnya Pak Joko Chandra itu. Nah, selain dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Semendawai tadi, bahwa terbukanya kasus ini kan karena ada LSM yang membuka kasus ini, ya. Sehingga bukan karena Pak Joko Chandra sendiri yang menawarkan diri untuk membuka, gitu. Dengan demikian maka saya kira ya, itu menjadi hal yang wajar ketika hakim juga mengabulkan permintaan jaksa untuk menolak permohonan justice kolaborator ini. Ya, saya kira itu kan. Kemudian tadi yang kedua sudah dijawab lengkap oleh Pak Dawai, bahwa perlindungan justice kolaborasi di Indonesia itu kan sudah mirip dengan apa yang di Amerika, hanya implementasinya kemungkinan karena perbedaan anggaran dan seterusnya. Misalnya contoh yang sederhana, orang mendapatkan perlindungan dalam bentuk mendapatkan identitas baru. Problemnya kan sebenarnya kalau sudah mendapatkan identitas baru, bagaimana keluarganya, kan kemudian bagaimana kehidupannya terjaminnya sudah mendapatkan identitas baru. Itu yang saya kira saya belum mendapatkan jawabannya sampai sekarang. Tapi bahwa konsep ada perlindungan sampai kepada pemberian identitas baru itu sudah ada. Pengamanan dan kemudian di safe house juga sudah ada. Cuman kan berlangsungnya sampai kapan itu. Sementara kalau ancamannya bisa jadi sepanjang hidup. Nah, tadi Pak Dawai sudah menjelaskan mungkin di Indonesia kejahatan terorganisirnya tidak seperti di Amerika yang sehingga belum memerlukan sampai pada perlindungan seperti itu. Tapi ke depan saya kira bukan berarti tidak ada kebutuhan itu. Saya kira tinggal menyempurnakan saja kalau dari aspek itunya. Karena embrionya kan sudah ada tentang perlindungan yang memadai itu. Hanya nanti ada aspek yang lain. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau terakhir saya hanya ingin menunjukkan tadi apa yang ditanyakan oleh Bu Nur tadi kan, ini kalau salah satu contoh kegiatan eksaminasi ini kan kasusnya Pak Lukas, dan ini saya kira hasilnya kemarin kan putusan PK-nya kan Pak Lukas bebas. Jadi ini bisa juga diikuti hasil kajian melalui eksaminasi seperti ini. Ini juga ada yang satu lagi saya kira yang ini juga kalau satu hasil ini kok yang kemarin itu ya Pak ya. Oke, ini yang ini terakhir yang Bukaran ini. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak berdua sebagai pembicara. Demikian diskusi kita pada sore hari ini mengenai justice collaboration dalam regulasi dan praktek. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja
maklum puasa ya Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi para peserta. Kami berharap dapat berjumpa kembali dengan para peserta dalam webinar-webinar lain yang akan diadakan oleh Riva. Tapi sebelum ditutup mungkin kita foto bersama boleh ya?